Oke guys, ada yang minta sama saya, Bang, sekali-sekali tolong dong dibahas mengenai hukum waris biar kita semua pun mengerti. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai hukum pewarisan atau hukum waris. Nah, jadi kalau berbicara mengenai hukum waris, secara pengertian hukum waris itu membahas atau mengatur mengenai kedudukan harta warisan seseorang ketika dia nanti sudah meninggal gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal, terkait kekayaan si pewaris ini atau harta peninggalannya nanti bagaimana pengaturan terkait hartanya. Nah, kepada siapa itu nanti pengaturan hartanya. Nah, di sini saya akan coba membahasnya. Mungkin saya akan membahasnya secara garis besarnya saja, tapi saya akan coba bahas agar secara substansinya teman-teman nanti semua bisa mengerti. Kalau berbicara mengenai hukum waris, seperti yang sudah saya bilang tadi, berarti kita berbicara mengenai kedudukan atau posisi harta kekayaan seseorang. Seseorang di sini saya katakan sebagai pewaris ketika dia nanti meninggal dunia. Nah, ketika nanti pewaris meninggal dunia, nah harta peninggalannya ini, harta peninggalan pewaris ini akan jatuh kepada siapa? Akan diberikan kepada siapa? Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum waris, yang perlu Anda ingat, menurut pasal 830 KUH Perdata, di situ sudah cukup jelas, pewarisan hanya dapat terjadi ketika adanya meninggal dunia atau pewaris meninggal dunia. Jadi, harta warisan itu dapat terbuka ketika pewaris meninggal dunia dan si ahli waris yang akan menerima warisan itu dia hidup gitu. Maksudnya dalam arti dia masih hidup gitu. Kalau dia sudah meninggal, nah itu berbeda lagi. Karena nanti kalau ahli waris sudah meninggal, maka dia nanti akan turun kepada ahli warisnya lagi begitu. Berbicara mengenai hukum waris, di dalam sistem hukum atau di dalam negara Indonesia itu dikenal tiga bagaimana cara pewarisan itu. Ada tiga model cara pewarisan itu. Yang pertama, cara pewarisan itu bisa dilakukan menurut hukum KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau hukum keperdataan. Sering dibilang itu, orang hukum itu sering bilang hukum keperdataan. Itu pertama, sistem pewarisan itu bisa dilakukan. Kedua, melalui hukum adat. Nah, kita tahu kalau hukum adat ini di masing-masing daerah memiliki hukum tradisinya atau adatnya masing-masing. Nah, itu bisa juga dilakukan sistem pewarisan. Contoh, saya beri contoh terkait hukum waris ini dalam saya selaku orang Batak. Nah, dalam orang Batak itu sistem pewarisan itu dihitung seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan, itu hitungnya itu sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan pembagian. Nah, namun kalau kita lihat dalam sistem waris nomor 3 itu sistem waris menurut hukum Islam. Nah, kalau dalam hukum Islam nanti bisa dibaca dasar hukumnya di kompilasi hukum Islam bagaimana sistem pewarisan itu. Hukum warisan itu ada pembagian hitungannya gitu. Biasanya hukum pewarisan itu harta peninggalan pewaris itu untuk anak laki-laki biasanya itu 2:1 dengan anak perempuan. Nah, itu kalau hukum waris Islam. Jadi teman-teman bisa memilih dari ketiga ini. Kalau teman-teman mau mengikuti pewarisan menurut hukum Islam boleh, menurut hukum adat juga boleh, dan menurut KUH Perdata atau keperdataan juga boleh. Nah, secara ketentuan pewarisan itu minimal itu harus memenuhi 3 unsur. Nah, harus memenuhi 3 unsur. 3 unsurnya itu adalah adanya pewaris, adanya harta warisan atau harta peninggalan atau harta yang akan diwariskan, dan ketiga itu adanya ahli waris. Jadi 3 ini ya, unsurnya harus ada 3 ini. Adanya pewaris, pewaris ini adalah orang yang mewariskan hartanya. Terus adanya harta waris, harta peninggalannya atau benda peninggalannya, objek warisnya, dan ketiga itu ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang akan menerima warisan dari pewaris itu. Nah, kalau di sini saya akan hanya membahas mengenai pewarisan menurut hukum keperdataan ya, hukum perdata dalam KUH Perdata. Nanti terkait hukum Islam, menurut hukum Islam dan menurut hukum adat nanti saya akan bahas di selanjutnya. Tapi khusus hari ini saya akan membahas terkait hukum pewarisan menurut hukum keperdataan. Nah, dalam hukum keperdataan dalam KUH Perdata
terkait pewarisan itu dikenal dua model. Dua model itu, yang pertama pewarisan secara ab intestato dibilang. Ab intestato ini adalah pewarisan yang didasarkan adanya hubungan darah dan perkawinan. Nah ya, ab intestato ini sering disebut juga sebagai pewarisan secara undang-undang katanya ya, secara aturan undang-undang. Dan yang kedua itu sistem pewarisan secara testamen. Sering disebut itu testamenter. Testamenter itu adalah sistem pewarisan yang ditunjuk dalam sebuah surat yang sering disebut sebagai surat wasiat. Nah, jadi ingat, surat wasiat dan ab intestato ini, testamenter dengan ab intestato ini sistem pewarisan menurut KUH Perdata. Ab intestato inilah sistem pewarisan menurut ketentuan perundang-undangan dalam KUH Perdata, yaitu adanya hubungan darah dan perkawinan. Dan kedua itu adalah sistem pewarisan menurut testamenter, itu adalah berupa surat wasiat yang ditunjuk. Nah, makanya nanti dalam penunjukan ini ada nanti dilakukan sebagai wasiat itu biasanya sebelum pewaris meninggal dan dijalankan setelah nanti pewarisnya meninggal. Nah, makanya nanti sering kalau rentetan itu nanti ditemukan ada terkait ketentuan fideikomis katanya. Fideikomis itu nanti itu dijalankan nanti sesuai yang sudah ditentukan oleh pewaris. Misalnya fideikomis itu adalah adanya perantara. Misalnya harta warisan pewaris ini nanti dititipkan dulu, diberikan dulu sebagai pemegang itu adalah pewaris perantara. Nanti ketika waktu yang telah ditentukan, saat yang ditentukan, pewaris perantara ini akan memberikan harta warisan ini kepada ahli waris yang ditunjuk dalam testamenter itu oleh pewaris. Nah, tetapi kalau sistem pewarisan ab intestato itu otomatis naturalih katanya kan, natural itu menurut undang-undang. Jadi ketika pewaris meninggal, otomatis yang menjadi ahli warisnya itu adalah anaknya, istrinya. Nanti ada hubungan semenda, dibilang itu kan keluarga-keluarganya. Nah, tetapi kalau dalam testamen itu ditunjuk siapa nanti yang ditunjuk oleh pewaris, itulah yang menjadi ahli waris testamen yang ditunjuk dalam berupa surat wasiat. Nanti untuk lebih lanjutnya terkait sistem pewarisan ini, saya akan membahas lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi dalam video-video selanjutnya. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman apa itu seputar hukum pewarisan, hukum waris yang ada di KUH Perdata yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses.